ada. Oke, Pak. Iya, Iya, Pak. Udah, Bu Febri. Udah, sayang. Oke. Bu Febri, tugas kuliah. Tugas kuliah. Tugas kuliah. Udah. Silakan ketua kelasnya. Where's the captain? Cepatlah, captain. Berdoa dimulai. Karena nggak semuanya yang ucap salam, ucap salamnya masih lesu. Ibu minta ulangi lagi ketua kelas. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi-pagi ibu lihat udah ada yang buka mulutnya besar kali. Nah, untung nggak tangan temannya masuk ke dalam mulut atau kepala temannya masuk ke dalam mulutnya. Ya Rizky, lain kali kalau Rizky mau tutup mulutnya Rizky, oke? Nah, pagi ini bagaimana kabar Ananda di kelas 5A? Masya Allah, Alhamdulillah. Coba lihat, tadi ibu udah sempat hitung, kayaknya ada 3 orang yang nggak datang. Siapa saja? Oh, Arif. Sakit ya? Oh, sakit ya. Dibawa ke UKS dia kemarin. Jam pelajaran siapa? BMR? Atau English? BMR. Muntah-muntah atau panas badannya? Oh, panas badannya. Oh, semoga Satria lekas sembuh ya.
Dan juga Amar udah geleng-geleng. Ada yang belajar tadi malam? Syakira geleng-geleng, Fakira geleng-geleng. Tidur bagus. Cuma Atta belajar apa tadi malam? Oh, berarti tadi malam kamu udah baca buku IPA, kakak. Oh, jam 2 udah tidur. Berarti Fakira tadi malam gak sholat isya. Ini punya pertanyaan menarik. Siapa yang pagi ini sholat subuh? Kecuali Rizky ya. Rizky gak sholat subuh dia. Coba, siapa yang tadi pagi sholat subuh? Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa Ananda 5A yang gak sholat subuh, ya Allah. Besok jangan lagi ditinggalkan sholatnya. Pertanyaan kedua yang paling penting nih. Ini nih, kalau Ananda di 5A nih gak melakukan kegiatan ini tadi pagi, nanti ada temannya ngomong tutup hidung. Siapa yang tadi pagi gak sikat gigi? Malu lagi tapi jujur ya, ibu mau cari yang jujur. Siapa jujur dulu yang gak sikat gigi tadi pagi? Ibu sikat gigi kamu tadi pagi. Abian, Alim sikat gigi, betul lah. Rifki, tadi pagi sikat gigi. Ya, hebat. Oke, kasih dulu tepuk tangan untuk kelas 5A. Kalau di Poli itu nggak tahu jujur sama lagi. Tapi mau percaya kayaknya 5A ini giginya putih-putih, bersih-bersih. Nggak ada sisa makanan kemarin. Oke, jadi hari ini kita akan belajar IPA. Sebelum belajar IPA, ibu mau ingatkan lagi kesepakatan di kelas kita. Kalau lagi belajar tidak boleh ribut yang pertama. Kalau ada pertanyaan apa yang dilakukan? Angkat tangan. Terus ketika ibu mengajar atau ketika lagi ada semuanya mengerjakan tugas, apa yang tidak boleh ada di atas meja? Kepala ibu. Abis itu mainan tidak boleh juga. Masa lagi belajar main? Lagi belajar main. Kalau lagi belajar tuh harusnya yang ada di atas meja adalah buku catatan dan juga alat tulis. Boleh dikerjakan, boleh. Tapi hati-hati nanti terdorong sikut teman, nanti jatuh, tumpah banjir kelas kita ya. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar tentang maritim dan agraris. Sebelumnya di kelas 4, sebelumnya hari Jumat atau hari Senin sebelumnya kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang apa itu? Oke, gak suaranya monyetnya Dora atau Dora deh. Oke, nah sebelumnya kan kita udah belajar tentang peta. Udah belajar juga tentang informasi umum di dalam peta. Hari ini kita akan mengetahui tentang Indonesia, negara maritim dan negara agraris. Ada yang tahu memang maritim agraris itu apa? Enggak. Ada yang tahu maksud dari Indonesia itu maritim agraris nggak sih? Nggak tahu ya? Tahu. Nah, kan dia belajar tadi malam. Sebelum itu, ibu mau tanya dulu. Nah, ini kan peta Indonesia, kelihatan nggak peta Indonesianya Alim? Kelihatan. Indonesia kemarin itu ada berapa pulau besarnya? 5. Ada 5 apa saja? Yang dari sini lalu dari Sumatera, Papua. Nah, Indonesia itu berarti negara kepulauan. Nah, Indonesia itu negara kepulauan. Ada nggak pulau-pulau kecil di Indonesia? Ada 1 atau ada banyak? Banyak banget. Itu yang dikatakan dengan Indonesia negara maritim. Nah, nanti kita kupas lebih lanjut apa itu negara maritim. Paham? Bisa kita belajar itu hari ini.
geografis yang kepalanya nggak kayak gini ya Vano ya, berarti dia tuh pusing dari kepala. Nanti dia akan sampai Vano UKS. Jadi digendong itu nanti. Kemarin siapa yang bantu Satria ke UKS? Jalan sendiri dia. Jalan sendiri dia. Pak Al sama? Lupa. Ya udah deh. Oke, kita lanjut ya. Yang nomor 1 tolong bantu baca Aira dengan suara yang lantang. Tujuan pembelajaran kita hari ini, Aira, tolong bantu baca yang nomor 1. Kelihatan Aira? Enggak kelihatan. Ya, oke. Sebelahnya Fani ya namanya. Oh iya, saya lupa. Rehat kan sama bacanya. Nah, yang pertama itu adalah mampu menjelaskan letak geografis Indonesia. Kemarin hari Jumat minggu lalu sama hari Senin kita belajar tentang letak Geografis. mana pula letak geografis minggu lalu? Letak astronomis. Masih ingat letak astronomis Indonesia yang panjang lebar loh, ada angka-angkanya? Masih ingat ya? Masih ingat ya? Mana? Ini bukan. Ini skala. Letak astronomis Indonesia yang panjang loh, yang 6 derajat bintang utara. Nanti kita review lagi. Oke, jadi hari ini tuh letak geografis. Lalu yang kedua tolong bantu baca Ibnu. Ini nomor 2 langsung aja baca. Mampu mengidentifikasi ciri-ciri dari negara. Bagus, nomor 3 Fano. Oh enggak lah. Mampu mengidentifikasi agraris. Oke, yang keempat tolong bantu baca Rizky. Mana Rizky? Mampu menyebutkan contoh kebudayaan negara agraris. Oke, bagus. Semoga Ananda 5 Ani bisa dan kita pelajari sama-sama. Bisa? Oke. Yang jawab cuma Ibrahim. Nah, jadi yang pertama letak geografis Indonesia. Kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Letak geografis adalah posisi suatu wilayah berdasarkan keadaannya, Nah, apa tadi letak geografis? Ada yang bisa simpulkan? Simpulkan langsung. Bu, ini kan Indonesia nih Bu. Nah, ini kan Pulau Indonesia nih Bu. Pulau Indonesia itu Bu terletak berada di 2 benua Bu. Benuanya apa aja? Di benua Asia dan di benua Australia. Nanti ibu tengok sekarang nanti ibu tengok. Sabar Angka, sabar. Nah, jadi coba ada yang mau maju ke depan? Ada yang mau maju ke depan? Siapa yang berani pagi ini maju ke depannya? Siapa? Ibu dapat di satu orang yang mau maju. Sini Indah, sini. Nah, ibu tengok tadi kamu angkat tangan dan sendiri bantu. Nanti ibu kasih tahu yang Indonesia yang mana. Sebab ada penguin loh, dan itu cepat kamu dimasukin sama penguinnya. Ayo cepat. Nah, kenapa nggak ada penguin di sini? Ada. Kenapa nggak jerapah di situ? Nah, ibu minta tolong sekarang sama Indah nih. Coba cari yang mana negara Indonesia ada di slide ini. Sabar lah. Nanti kalau Indah nggak tahu.
Tahu nih, nggak tahu. Dia tahu ada. Kalau ini pulau, nah ini. Masih di sini. Pulau Jawa. Sumatera. Kasih tepuk tangan yang meriah. Sekarang kita, jadi kan nih udah tahu nih kan Indonesia yang sebelah sini, udah tahu. Alif udah tahu nih, Ilham udah. Ya. Nah, Abian udah tahu yang mana negara Indonesia? Mana Abian? Tahu Abian yang ini negara Indonesia? Ini nih, yang ini nih, tahu? Tahu kan? Nah, sekarang ibu tanya, berarti Indonesia itu, tadi kan ini dia bilang benua, diapit oleh dua benua. Mana benuanya? Ini Indonesia nih. Tengok Indonesia warnanya apa? Hijau itu berarti dia termasuk di benua Asia. Nampak Bian? Nampak. Oke. Nada mana nada? Nada. Cahaya ada cahaya. Nah, cahaya. Ini pulau benua apa cahaya? Benua apa? Asia. Oke, berarti Indonesia terletak di benua Asia. Oke. Nah, berarti kan Indonesia di sini. Berarti Indonesia itu diapit oleh dua benua. Benua apa saja? Asia dan Australia. Oke, berarti mau ibu tuliskan atau ditengok aja? Tengok aja. Oke lah. Berarti Indonesia diapit oleh dua benua. Benua apa saja? Asia dan Australia. Asia dan Australia. Kalau samudra, ada nampak tulisan samudra di sini? Samudra Pasifik sama Samudra Hindia. Indonesia diapit oleh dua samudra. Samudra apa itu? Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Oke. Paham sampai di situ? Oke. Udah paham tuh benuanya Indonesia tuh diapit oleh dua benua. Benuanya ada benua Asia dan benua Australia. Udah diingat? Terus samudranya oleh dua samudra. Ada Samudra Pasifik, Samudra Hindia. Udah diingat? Oke. Nah, ini lagi bentuk atau letak geografis Indonesia. Barat, timur, utara, selatan. Boleh sama-sama kita nyanyikan lagu Mata Angin? Boleh? Jangan berdiri kalau gitu. Jangan berdiri kalau gitu. Berdiri, stand up please. If you can hear, if I use Indonesian, ya kan? Jika kalian gak bisa dengar kalau ibu ngomong pakai bahasa Indonesia, I will use English lagi Rizky. Stand up please Rizky. Nah, sekarang kita sama-sama nyanyikan arah mata angin. Masih ingat? Timur, tenggara, yang itu loh. Oke? Tapi sebelum itu boleh lah ibu tulis gambarkan di sini. Nah, di sini apa? Timur. Kalau yang di sini kita pakai T kecil ya. Timur, tenggara, ini Selatan. Kalau ini barat, daya. Kalau ini barat. Kalau ini Rizky, can you stand up please? Kalau ini Timur laut. ya, kita nyanyikan sama-sama ya. 3, 4. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, timur, utara, timur,
ada yang ragu-ragu. Sekali lagi buka mulutnya besar-besar. Alif 3, 4. Oke, di applause. Tepuk tangan dulu. Keren kali. Semoga Masya Allah bisa hafal dan mengingat dari yang kemarin. Oke, kalau misalnya kita belajar tentang geografis, berarti kita tahu yang mana arah barat di Indonesia. Ini kan pulau Indonesia. Berarti sebelah barat itu yang mana? Situ, sini, atau di atas? Sebelah kiri kan? Nah, barat Indonesia kelihatan nggak di sini? Nggak kelihatan ya? Tapi di sini ibu tulisnya apa? Coba bantu baca yang barat. Silakan semuanya bersuara. Laut Andaman katanya. Ani, di sini aja nampak nih. Ada gambar apa sebelah barat? Samudra. Nah, ingat-ingat baratnya Indonesia itu ada Samudra Hindia. Apa teman-teman sebelah barat Indonesia? Sedangkan timur itu sebelah mana? Kanan, atas, bawah, sebelah kiri. Sebelah kanan. Berarti sebelah timurnya Indonesia ada Papua Nugini dan Samudra. Ingat yang kira-kira? Coba nih buka sendiri ya. Di sebelah barat Indonesia apa tadi? Kita singkat sama S ya, Samudra Hindia. Sedangkan di arah timurnya Indonesia apa tadi? Sama apa? Dan Papua Nugini. Singkat aja. Nah, setelah itu sebelah utara itu yang mana? Atas atau bawah? Yang mana utara itu Abian? Atas atau bawah? Atas, hebat. Nah, utara itu ada apa teman-teman? Coba lihat di atasnya. Di atas Indonesia apa? Ada nih. Ini atasnya ada Malaysia, ada Singapura, apa lagi? Laut Cina Selatan. Kalau di sini apa aja? Silakan bantu baca. Boleh semuanya. Nah, kita singkat aja. Apa ya? Benua Asia. Benua Asia. Habis itu apa lagi? Laut Cina Selatan, Malaysia, Singapura yang paling dekat tuh. Di sini nggak ada yang pernah pergi ke Malaysia atau Singapura. Aku juga belum. Semoga kita punya rezeki yang lebih ya. Oke? Amin ya Allah. Nah, yang terakhir silahkan baca sama-sama sebelah selatan. Selatan itu sebelah mana tadi? Bawahnya Indonesia coba kita buktikan sama kayak ini. Nah, Indonesia tadi di sini nih. Selatannya Indonesia berbatasan dengan di bawahnya. Nah, Australia Timur Leste itu yang kecil di sini. Berarti Australia sama Samudra Hindia. Sedangkan baratnya Indonesia apa tadi di sini? Samudra Hindia juga. Atasnya Indonesia berbatasan sama apa tadi? Benua Asia, Malaysia, Singapura, Thailand. Yang lain tolong tutup mulut. Yang lain tolong tutup mulut. Ibu mau tanya sama yang namanya Ibnu. Sebelah timurnya Indonesia. Timur itu sebelah mana tadi? Kiri, kanan, kiri, atas atau bawahnya? Timur. Kanan. Kanannya Indonesia ada apa Ibnu? Betul teman-teman? Tepuk tangan dulu untuk Ibnu. Mana? Ini. Kayaknya yang buat gambar petanya ini ada kekeliruan. Jadi dia tuh kayak
turun gitu loh. Oke, Arka, nanti kita cari peta yang lebih spesifik. Soalnya ini menurut ibu yang setelah ibu searching ini petanya udah cukup bagus karena dia udah ngasih tahu kita ada Samudra Pasifik, ada Samudra Hindia, terus per benua dia kasih warna dan nama yang berbeda. Coba tengok warna apa ini namanya ya? Coklat muda. Coklat muda ini benua apa? Ibnu. Benua apa ini Ibnu? Oke, ini benua apa Ibnu? Bagus, ini benua apa Ibnu? Coba sebutkan satu klub bola yang ada di benua Eropa. Terus? Kalau MU di mana MU? Inggris itu di benua apa? Ayo. Itu dia. Ini Amerika Utara. Ini di benua Asia. Coba bertanya ibu. Sebutkan satu klub bola yang terkenal di benua Asia. Kok ada yang berani jawab Indonesia, Bu? Emang Indonesia nggak terkenal di benua Asia klub bolanya? PSPNI itu di Indonesia. Kemarin siapa yang nonton PSPS secara langsung? Kamu nonton Indo? Enggak? Iya, enggak jumpa kamu sama Pak Dandi. Pak Dandi dia nonton PSPS loh kemarin. Apa? Bapak tuh duduk di kursi VIP. Kamu duduk di kursi apa kemarin? Ini juga. Kamu nggak kenal berarti sama bapak tuh. Sombong kamu ya. Pergi sama siapa kemarin itu? Oh, berdua aja. Pak Dadi kemarin kayaknya perginya bertiga. Pak Dadi satu, dua lagi. Cewek-cewek tapi adik bisa tebak? Siapa yang Pak Dadi dua lagi tuh? Ibu nggak ikut, ibu nggak suka nonton yang di situ. Bu Maya? Enggak, bukan Bu Maya, nggak ada yang kenal itu siapa. Nanti boleh tanyakan sama Pak Dandi. Boleh. Tanya lagi sama Pak Dandi gini, bukan sekarang ya nanti. Tanya, Pak kapan lagi PSPS tanding Pak? Bisa? Nah, coba tanya nanti sama Bapak. Oke, cari di Google, tanya Pak Dandi aja. Nah, sekarang kita lanjut kuliah dulu ya. Silahkan bantu baca kelompoknya Ibrahim, besarkan suaranya. Ini dulu. Dampak Nasionalisme Indonesia sebagai jalur perdagangan internasional. Yang kedua, Kemerdekaan budaya. yang ketiga. Ideologis. Nah, dengarkan ya. Yang pertama itu ada jalur perdagangan internasional. Kita lihat lagi. Nih, Indonesia kan di sini, ya kan? Nah, jadi orang-orang dari benua Eropa, orang-orang dari benua Amerika, di Amerika kan ada di sini sampai di sini. Mereka tuh melintasi perairannya Nah, ada mereka singgah di Indonesia untuk membeli apa kira-kira? Siapa yang jawab tadi tuh? Silahkan tepuk tangan untuk Arka. Ada yang tahu contoh rempah-rempah di Indonesia apa yang paling banyak? Kunyit, jahe, apa lagi? Temulawak, apa lagi? Sebutkan semua rempah-rempah yang kalian kenal. Merica, serai, apa lagi? Ketumbar, daun sirih, banyak yang kita kenal di sini. Daun salam, apa lagi? Tahu nggak yang dulu waktu zaman Belanda mereka tuh ngambil ke Indonesia tuh ngambil apa? Iya, rempah. Tapi yang lebih spesifik itu loh. Biasanya tuh ya ditumbuk, terus nanti dimasukkan ke kertas, digulung, nanti kertasnya tuh dibakar, jadi apa kira-kira? Pintar Rizky, tembakau. Nah, tembakau. Bukan rokok, itu kan cara buatnya. Kan itu emang cara buatnya. Mana kurang rokok. Nah, berarti itu salah satu apa? Salah satu dampak dari Indonesia sebagai negara maritim. Nanti kita bahas. Nah, ini lagi yang kedua tadi keanekaragaman budayanya. Tolong bantu baca
ini. Bantu baca yang ini. 3, 4. Kelompok baca. Oke. Karena Indonesia itu kan letaknya di tengah-tengah nggak sih? Iya. Dia berinteraksi sama negara apa aja? Asia, Asia, negara Asia. Berinteraksi juga sama negara Australia. Itu ada orang yang tinggal di samudra ini. Ada itu. Menurut teman-teman ada nggak orang yang tinggal di samudra Pasifik? Ada atau enggak? Kenapa enggak? Karena ada hiu kata Aman. Masa iya karena ada hiu? Karena tidak ada pulau. Pulau di sini. Ini kura-kura ini kan cak-caknya. Kura-kuranya berenang sekitar sini. Nah, jadi karena Indonesia di tengah-tengah, jadi mereka tuh orang Indonesia itu berinteraksi dengan orang-orang di negara lain. Iya, ibu kamu nggak pernah jumpa orang Afrika? Nanti kita cari di Google ya itu ya. Yang terakhir adalah mikrotropis nih. Coba baca, bantu baca kelompoknya Vano. 3 angkat. Ada 5 orang. 3 angkat. Coba ibu tanya, jawab jujur. Bagaimana cuaca hari ini? Bukan dingin. Kalau dingin ibu tak mungkin keringatan. Kalau dingin mungkin ada keringatan. Bukan panas juga. Kalau panas ada matahari. Iklim hari ini adalah lembab. Gak hujan, gak panas, tapi bisa buat kita keringatan, tapi juga bisa membuat kita gak terkena sinar matahari. Itu namanya lembab. Paham? Paham? Nah, ada pertanyaan. Nah, jadi ibu tanya lagi. Pertanian apa contoh hasil pertanian yang ada di Indonesia? Padi. Umbi-umbian, padi, jagung, gandum, dan lain-lain. Kalau hasil perkebunan yang tadi yang disebutkan tadi, kopi, teh, kebun teh, kebun kedelai. Lanjut ya, kebun durian, nah, bisa. Tolong bantu baca kelompoknya Arka dengan negara maritim. 3 apa? Persen dari wilayah Indonesia terdiri dari perairan dan memiliki sebanyak 17.508 pulau. Nah, kalau ibu sebut Indonesia adalah negara kepulauan. Nama lain dari negara kepulauan adalah negara. Betul, Indonesia itu negara kepulauan. Betul, Abian. Betul, Indonesia negara kepulauan. Kenapa? Coba Abian sini maju Abian. Coba Abian. Cepat Abian. Abian ibu hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Abian. Ibu jemput ke situ Abian. Ibu gendong. Iya. Oh iya jawabannya. Padahal ibu minta coba tunjukkan Indonesia di peta ASEAN. Ditemankan siapa dimakan Ibnu? Ditemankan Pano. Ibnu aja Pak dua. Cepat berdiri. Mau nih ya cepat. Kamu berdiri dulu. Kita gendong dia. Kita gendong dia.
suaranya. Pulau apa ya? Apa kawan teman-teman? Jauh kali pulau apa ya? Jauh. Ini lagi sulit. Pulau apa lagi Abian itu? Pulau apa? Pulau Kalimantan. Sebelahnya lagi pulau apa? Sulawesi. Yang terakhir tuh pulau apa yang mana? Apa? Ya, silakan kasih tepuk tangan untuk dan Abian. Terima kasih ya. Berarti Indonesia termasuk negara apa teman-teman? Maritim atau negara? Maritim atau negara? Maritim atau negara? Oke, tanya sama yang namanya Pano. Pano, apakah Indonesia termasuk negara kepulauan? Hah? Apakah Indonesia termasuk negara maritim? Bagus. Apakah Indonesia termasuk negara kepulauan? Iya. Negara kenapa? Karena memiliki banyak pulau. Oke, kita lanjut. Nah, kita baca sama-sama ciri-ciri negara maritim 3, 4. Wilayah laut yang luas, benar atau tidak? Di setiap pulau Indonesia ada laut atau tidak? Nah, yang kedua, ada orang Indonesia makan ikan, ada orang Indonesia makan kerang, kepiting, langsat, jeruk, udang, ikan tongkol, gila. Oke, ini dari dulu. Siapa yang tidak suka makan udang? Kenapa nggak suka Ibrahim? Alergi. Enggak. Kalau Adel, kenapa nggak suka makan udang? Alergi itu apa? Oh, bintik-bintik gitu ya. Oh, gitu. Oke, yang ketiga, baca sama-sama. Indonesia punya kapal, punya perahu, punya kano. Siapa yang udah pernah naik kapal? Di mana? Di kampung. Yang belum naik kapal siapa? Yang belum pernah naik kapal angkat tangannya dulu. Ibu doakan teman-teman di Maha, doakan semoga cepat-cepat naik kapal. Selanjutnya yang keempat, baca sama-sama. Ada orang berdagang di laut. Apa contohnya? Jual apa lagi? Sawit. Tunggu, tadi ada yang bilang jual sawit. Ada yang pernah ke Siak di sini? Biasanya pernah nggak duduk atau lewat di pinggir sungai Siak? Duduk di pinggir sungai Siak. Bukan sungai Siak ini, tapi yang betul-betul di kota Siaknya. Semuanya di pinggir ya. Mau kemana? Maksudnya pipis. Oke, cara bilangnya apa-apa? Ibu, I want to pee. Nanti ketika masuk kelas tolong tok. Assalamualaikum, oke? Oke. Lanjut. Tadi siapa yang pernah ke Sungai Siak? Yang pernah di Siaknya langsung? Ada yang pernah tengok kapal tongkang? Biasanya dia kapalnya besar kali. Apa isi kapal?
dan dia bawa minyak. Minyak apa, Alif? Minyak bumi. Minyak goreng itu dari mana? Dari sawit. Nah, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang kelima, silakan bantu baca semuanya. Pernah lihat armada militer laut Indonesia? Ada yang tahu nggak kepanjangan dari kalau TNI? Kalau AD? Berarti di laut ada armada militer. Apa contohnya? Contohnya apa armadanya? Enggak nyambung. Contoh armadanya itu apa? Contoh kendaraannya itu apa? Ada kapal, ada juga kapal selam. Terus kalau misalnya kapal induk ya. Ada juga TNI AU. TNI AU itu apa armadanya? Pesawat bisa, apa lagi? Helikopter bisa. Drone yang terbaru tuh ada drone. Gak perlu ada orangnya itu. Cuma dia TNI AD apa armadanya? Armadanya itu kendaraan loh. Tank, mobil, motor, kita lanjut ya. Bus juga ada. Nah ini lagi manfaatnya, manfaat laut itu yang pertama apa? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Ini lagi kita lanjut ke negara agraris. Tolong bantu baca dengan suara lantang kelompok Ibrahim. 3, 4. Kita tanya sama kelompok Pano. Nah, yang ketiga perempuan tuh. Jadi kan tadi dibaca sama kelompok Ibrahim. Nih. Penduduk di negara agraris dapat mengolah tanah untuk dijadikan lahan pertanian dan perkebunan. Sebutkan contoh lahan pertanian atau perkebunan yang kalian tahu. Kelompok Pano. Kelompok Pano. Sebutkan lahan pertanian atau perkebunan yang kalian tahu. Padi, ubi, jagung, durian, jengkol, dan lain-lain. Jadi ibu tanya, apakah Indonesia termasuk negara agraris? Yang jawab cuma Hipno. Iya. Kenapa termasuk negara agraris? Kenapa Indonesia termasuk negara agraris? Boleh, karena banyak petani. Di setiap kampung ada petani enggak? Ada yang bertani padi. Kalau pulang kampung ke Sumbar, pulang kampung ke Jawa, ke Sumatera Utara dan lain-lain, ada orang bertani? Ada orang berkebun? Ada yang kebun karet, ada yang kebun sawit dan lain-lain. Silakan baca sama-sama ciri-ciri negara agraris yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Nah, ibu tanya dulu yang lain betul-betulnya. Bagus? Turunkan kakinya loh. Ibu tanya sama Abian. Abian, Indonesia wilayahnya luas dan subur? Iya.
Contohkan dengan apa kalau subur? Abian pernah nanam bunga, nanam mangga, nanam yang lain. Misalnya nih ubi, batang ubi, kan ubinya di ujungnya kita ambil, kita potong, tinggal cucukkan aja ke tanah bisa ya, bisa ya tuh. Dibuang gini aja bisa ya Bu? Berarti Indonesia termasuk negara yang subur. Oke, yang luas itu dibuktikan dengan apa? Dengan banyaknya pulau. Bisa kita tahu Indonesia itu luas banget Bu. Dari ini pulaunya dari ujung nih Bu sampai ujung tuh Bu. Nah, terus yang kedua memiliki sawah ladang kebun yang luas. Ibu tanya di sini, siapa yang pernah tengok sawah? Di kampung manapun. Siapa yang pernah tengok ladang jagung? Siapa yang pernah tengok kebun karet? Kebun sawit? Berarti Indonesia termasuk negara agraris. Hasil pertaniannya sebagai sumber utama pangan. Pangan itu apa? Pangan itu adalah makanan. Contohnya nasi, ubi, kentang, roti. Yang keempat, penduduknya banyak bekerja di sektor pertanian. Ada di sini papanya atau orang tuanya, dua-duanya kakek neneknya, entah siapanya yang kerjanya bertani. Tuh bagus berarti orang tua atau keluarga kita itu membantu Indonesia menjadi negara agraris. Nah, silakan bantu baca kelompoknya Ibrahim 34. Nah, jadi ibu tanya sama Ibnu, kenapa kalau misalnya Rizky dilemparnya batang ubi bisa tiba-tiba tumbuh? Ya kenapa? Intinya itu adalah karena Indonesia itu memiliki gunung berapi yang aktif. Dulu sebelum kita lahir, kita tumbuh jadi manusia sebelum orang tua zaman dahulu tuh beranak pinak. Dulu itu di Indonesia itu banyak gunung berapi yang aktif. Jadi dia tuh kan kadang mengeluarkan apa nih dia? Larva, magma, gitu menyebar. Nah, jadi tanah-tanah yang ada itu tersuburkan. Paham? Nah, itu dia alasannya kenapa tanah di Indonesia subur. Selanjutnya, nih, silakan bantu baca kelompoknya Arga 34. Budaya negara maritim dan agraris. Penduduk yang hidup di negara maritim dan agraris memiliki budaya yang dipengaruhi oleh segala bahasa dan tradisi alam. Adalah berbentuk dan budaya dari penduduk maritim dan agraris. Oke, thank you Arga. Kelompok Ibrahim yang pertama. Kelompok tradisional. Yang kedua, kelompok Amal. Festival Pasar Ikan. Yang ketiga, kelompok Amal. Yang keempat, kelompok Pano. Alat tradisional pertanian. Kita bahas satu-satu. Nah, ini namanya adalah apa itu? Oh, pinisi ya. Ini namanya apa? Perahu pinisi, perahu tradisional khas mana? Sulawesi Selatan.
Masyarakat Dayak Kayan di Bulungan, Kalimantan Utara. Nama festivalnya adalah ingat-ingat tuh, nanti keluar di soal evaluasi. Tahu saja, nanti ingat ya salah. Sudah. Sumber dayanya tadi apa nih? Di Kalimantan Utara ada Mali, Au, Kakak. Lanjut di pasar ikan. Untuk mendapatkan kebutuhan hasil laut. Yang terakhir alat tradisional pertanian. Ini namanya padi. Nah, sekarang silakan setiap kelompok keluarkan alat tulisnya. Tapi sebelum itu ibu mau kenalkan dulu. Indonesia itu terbagi atas tiga zona waktu. Nih, ada zona waktu dan iklim. Indonesia Barat itu daerahnya mana aja? Coba tengok sebelah barat. Nah, barat itu terbagi di Jawa. Sampai di sini itu barat. Sedangkan waktu Indonesia Tengah di dia Kalimantan sama Surabaya. Sedangkan waktu Indonesia Timur di Sulawesi, Papua. Paham? Iya. Sekarang silakan kita coba kerjain tugas kelompok dulu. Saya tengok kelompoknya nih. Ingat ya, setiap yang kalian kerjakan nilainya akan sampai kepada Bapak Al-Putrian. Jadi silakan kerjakan dengan baik. Tahu nggak apa tuh namanya? Yang udah kita kerjakan ini, yang udah kita pelajari ini, nggak akan lagi dibahas oleh Pak Al. Jadi materi itu akan di-spoil. Jadi silakan kelompoknya ini kerjakan dengan baik. Soalnya yang tadi ibu nilai kemarin yang PTS itu kelompoknya ada yang kurang tepat, ada yang jawabannya salah. Silakan tulis nama anggota kelompok. Tulis semuanya. Tulis namanya. Nah, silakan di sini ada nih sekretarisnya. Sekretarisnya nulis nama. Tulis dulu nama kelompoknya. Nama kelompok, kelas, hari, tanggal. Sepertinya. Nah, coba dijawab dulu. Indonesia negara maritim, Indonesia negara kepulauan, Indonesia negara agraris. Ini paling gampang nih. Benua di Indonesia apa ada tadi? Asia. Nah, samudra yang dengan Indonesia apa tadi? Nah, udah tahu jawaban yang ini. Batas timur Indonesia apa tadi? Batas timur Indonesia. Apa tadi? Batas selatan Indonesia apa tadi? Isi. Batas utara Indonesia apa tadi? Isi. Batas barat Indonesia apa tadi? Batas daratan Indonesia apa? Batas wilayah Indonesia apa? Silakan coba dikerjain. Mas, boleh apa fungsi kawan? Jadi fungsinya Mas. Diskusi. Ingat ya semua apa yang ada di apa?
Ya, samudra lagi. Siapa yang tahu samudra di dunia? Sini. Samudra Pasifik. Peta yang tadi mau juga. Yang mau pinjam atlas boleh juga. Yang mau keluarkan atlas boleh juga. Mana lagi? Itu biar tahu. Utara Indonesia tadi ada benua, tulis di situ. Benua, ya batas utara. Ada benua Asia. Benua Asia.
Waktunya 2 Yang sudah silakan kumpulkan karena ibu mau cek dulu. Rizky, kelompok Rizky ambil dulu nih. Ntar lagi dipanggil ya kelompoknya untuk presentasi. Oke, boleh ambil lagi Hanel. Negara yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan atau laut yang luas.
Silahkan dengarkan jawaban temannya. Kalau ada yang kurang tepat, tolong dibagi. Silahkan kelompoknya Ibrahim satu perwakilan saja. Alia di sini. Oke, Ibrahim, tolong sebutkan halo. Halo. Coba ibu tanya. Suara ayam. Suara ayam jantan. Suara ayam jantan. Suara kambing. Suara ular. Nah, Ibrahim sebutkan satu saja benua yang ada di Indonesia. Australia yang mengapit. Oke, sebutkan satu samudra yang mengapit Indonesia. Tepuk tangan untuk kelompok Ibrahim. Dan ketua kelompoknya silakan kumpulkan lembar kerja dalamnya ke depan. Tolong bantu bagikan Ibrahim. Sudah dapat kertas putihnya? Sudah dapat kertas? Silakan buat nama, hari dan tanggal. Silakan write your name and then write your name. What is your name? What is your name? Masih ingat tentang astronomis Indonesia? Soal pertamanya adalah benar. Nomor 1. Tanggal 14 Februari. Ya. Cepat. Karena nggak boleh mencontek. Oke, peraturannya adalah tidak boleh melihat jawaban teman. Silahkan tutup jawaban sendiri. Ibu sangat-sangat menghargai jawaban orang-orang yang jujur. Paham? Tidak perlu dapat 100, tapi dia mencontek. Oke? Biarkan saja, dapat berapa saja syukuri. Oke? Abian, kamu nampak? Hanya tulis jawabannya saja. 1A, 2B, 3C, 4E. Paham? Mulai? Nah, nomor 1 ibu bacakan. Indonesia berada di antara garis lintang dan garis bujur berapa? Nih, letak astronomis kemarin. A, 8 derajat lintang utara. B, 5 derajat lintang utara. C, 6 derajat lintang utara. D, 2 derajat lintang utara. 5 detik. 5. Abian cepat Abian. 5. Diam. Itu. 4, 3, 2, 1. Iki tulis saja A, B, C atau D. Iki. Cepat Iki. Sudah? Kalau udah ada yang mulai belum? Kenapa? Cepat, coret aja nggak usah dihapus. Tinggal kamu buat A, B, C, D. Apa jawabannya? Nomor 2. Nomor 2 ibu baca.
4, D 5. Ada berapa tadi? Jelaskan. Yang tadi itu kalau Ya, 5 detik. Udah, Bian? dah. Udah? Ada berapa lagi? 2, 3, 4, ada 5. 5, 4, 3, 2, 1. sudah? Dah. Nomor 3. Mengapa Indonesia disebut dengan negara maritim? Nah, maritim, ingat-ingat bedakan maritim sama agraris. Maritim, A. Kekayaan potensi pertanian. B. Wilayah daratan yang luas. Daratan itu daratan, loh. Daratan itu kita pijakin. Yang C. Karena sebagian besar wilayahnya berupa perairan atau lautan. Yang D. Luasnya wilayah udara. Nah, mengapa disebut maritim? A, B, C atau D? Cepat. Ya, Bu. Ya. Tunggu, Bu. 5, 4, 3, 2, 1. Nomor 4. Secara geografis Indonesia berada di antara ada 2 samudra tadi. A. Hindia Pasifik. B. Arktik dan Atlantik. C. Atlantik dan Laut Tengah. D. Laut Cina Selatan dan Laut Hitam. Mana A, B, C atau D? Sudah? 5, 4, 3. Nomor 5. Benua yang mengapit Indonesia. Nah, ini tadi kita lihat. A. Amerika Eropa. B. Asia Afrika. C. Asia dan Australia. D. Afrika dan Australia. Silakan pilih A, B, C, D. 5, 4, 3, 2, 1. Nomor 6. Apa dampak dari letak geografis Indonesia di 2 samudera? A. Memiliki 4 musim. B. Menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia. C. Sering terkena badai salju. D. Memiliki iklim gurun. Nah, mana nih Indonesia ini memiliki 4 musim kah? Yang B. Jalur lintas perdagangan kah? Yang C. Terkena salju kah? Atau D. Memiliki iklim gurun? 5, 4, 3, 2, 1. Nomor 7. Letak geografis Indonesia mengakibatkan adanya musim apa di Indonesia? A. Musim semi dan musim gugur. B. Musim panas dan dingin. C. Musim hujan dan musim kemarau. D. Salju dan badai. Indonesia mana ada salju? Sudah? 5, 4. Musim dingin itu ya kayak musim salju itu juga mirip-mirip. Dingin. 3, 2, 1. Musim hujan, ya hujan. Hujan nggak di Indonesia itu? Nomor 8. Pesta panen padi seperti yang dilakukan masyarakat Kayak Dayak di Kalimantan. Kalimantan Utara dikenal dengan nama apa? A. Tampali. B. Taturaniana Andala. C. Lek Maliau Kabang. Atau D. Pasak Kaya. Kita ingatkan ya. Sudah? Sudah? 5, 4, 3, 2, 1. Nomor 9. Akibat letak geologis Indonesia banyak memiliki apa? A. Yang subur tadi, yang buat Indonesia subur itu apa? A. Lembah. B. Gurun. C. Gunung api yang aktif. Atau D. Hutan tandus. 5, 4, 3, 2, 1. Soal terakhir. Sumber daya laut yang melimpah merupakan potensi dan kekayaan yang dimiliki negara apa? Ingat tuh. Daya laut. Laut itu berhubungan dengan agraris kah, pertanian kah, maritim kah, atau perikanan? Ya, yang sudah silakan pukul nama. Belum
Pelajaran kita tentang apa saja tadi? Tentang geografi, terus negara maritim dan negara agraris. Letak geografis Indonesia diambil oleh berapa benua tadi? Apa saja? Asia dan Australia. Terletak di samudra apa Indonesia? Pasifik dan India. Negara maritim adalah negara perairan atau kepulauan. Nah, bagus. Negara agraris adalah yang sebagian besar manusianya atau penduduknya bermata pencarian bercocok tanam atau bertele dan berkebunan. Oke, bagaimana